Halo, selamat datang di IPO Hunter. Halo guys, cuma nih lagi-lagi Nggak ada kita emiten IPO nggak ada nih. emiten IPO. Akhirnya nggak ngupload konten lagi, Din. Setelah kemarin dirapel 8 langsungan. Langsung 8, semuanya kita bahas dalam satu hari. Dan sekarang kosong nih. Bahkan rumor juga belum ada Belum ya? ada. Walaupun Belum ada. sempat ada rumor katanya emiten Anak usahanya Pak PP. Pak PP lagi. Cuma itu masih belum tahu kapan. Masih lama itu kayaknya itu. Masih lama. Jadi kayaknya kita cuma pengen ngasih tahu gimana nasib dari 8 emiten yang kemarin Betul. IPO. Dan sekalian track record kita. Oh iya benar. Karena kemarin sebelum yang bulan Juli itu kita track recordnya 100% win rate-nya kita, betul. Nah, yang sekarang gimana nih, Dim? Yang sekarang kita ada miss dikit nih. Sorry banget nih teman-teman. Kemarin kita ada 8, kita Miss 1. miss 1. Iya. Apa itu, Dim? Kita bilang blok itu gak ambil. Jangan diambil. Karena Ternyata. enggak, jelasin dulu kenapa kita bilang jangan diambil. Ya, blok itu kita nggak ambil gara-gara underwater-nya. Kan kita cuma berdasarkan underwater. Tapi Bener. kita miss 1. Apa? Sosok. Betul itu dia. Sosok ini ternyata tetap berpengaruh. Oh iya, ternyata underwriter sejelek apapun atau sekurang meyakinkan kurang apapun, meyakinkan. kalau ada sosok di dalamnya, Tetap aja sampai 5 kalian arah bener gitu, itu bro. dia. Kita miss itu. Itu. Dan ini gue juga mau bilang, gue selalu bilang emiten Mary itu secara bisnis kurang menjanjikan. Tapi ada sosok di dalamnya. Betul. Ada Bapak Hermanto Tanoko. Tanoko yang bikin itu juga naik terus. Naik tuh, Dim. terus tuh. Bahkan Dim, buat gua dibanding CDIA sama koin yang punya Mary itu jauh lebih nguntungin tau. Kenapa bisa begitu? Nah, kenapa itu? Karena lu CDIA lu berapa persen sih lu dapat? Jadi lumayan sih kalau ambil 10 lot dapat 10. Oh ya, kalau lu ambilnya banyak Ya, dapatnya cuma berapa? dikit sih. Mary itu paling royal tau. Paling banyak dapatnya. Itu bisa dapat 10% loh dari yang Oh iya lu bener-bener. Ambil 100 juta ambil 100 bisa dapat 10-12 juta. Betul. Jadi dia tuh royal banget di sana. Mana 6 kali 6 arah kali lagi. arah itu. Sedangkan CDIA sama koin ya emang naiknya paling gila-gilaan. Tapi kan jumlah lot sih paling sedikit. Betul. Lu Pesat paling dikit. pesat juga sama. Cuma dapat 1 lot. Ya, maksudnya kalau emang nggak mau ngasih nggak usah sekalian aja. Pesat. aduh. Pesat itu ada yang nggak dapet kan, bahkan ada yang nol ada yang nggak dapet. gitu. Itu gila-gilaan. Nah, sedangkan koin lu order berapa dapat berapa? Koin biasa pasukan 10 lot dapat Pasukan 9. Oh iya, itu dia. Ini mungkin pelajaran buat temen-temen ya. Kalau lu ikutan IPO yang gede-gede, yang kayak CDIA, kayak koin, dibanding satu akun gede, Nah, mending lu di-split banyak aja. akun 10. lumayan dapat semua kan. Lu dapat semua. Kayak Total dapetnya berapa? CDIA 10. Gua akun istri, akun saudara digabungin. Total berapa dapat? 50-an ada tuh. Keren ini berarti lu gue yakin Masih hold tapi sekarang masih hold belum jual. sama sekali. Hah? Anjing. Kelupaan itu. Gila. Untung lu tuh udah belasan juta ya, Dim. Iya. Udah. Di atas 10 lah. Karena gue kemarin udah sempet jualan duluan waktu FCE gue jual di 1680 sih gue. Ya pokoknya itulah gue jual di situ. Sedangkan lu masih pegang kenapa? Masih pegang. Gua pengennya tetap balik 2000 sih. Awalannya pengennya. Oke. Dan lu lihat secara prospek masih mungkin. Masih. Ya paling enggak 1800 lagi masih oke sih. Karena apa? Pak PP. Pak PP. Dan ini waktu kita syuting tanggal 7 Agustus. Heeh. Besok kalau ada saham Pak PP yang tembus MSCI, itu kayaknya udah pasti. naik semua. Tapi kalau enggak ya siap-siap turun. Gitu. Cuma kan turun pun masih untung. Turun masih untung. Kan kita beli di harga IPO 190. 190 sekarang di 1000 aja kita udah cuan lah. Ya 200 aja cuan, Din. Walaupun Aman minusnya lah, jadi betul. kecil. Untungnya jadi kecil ya. Nah, ini kita ngomongin lah, Dim. Dari 8 emiten yang kemarin IPO, yang menurut lu paling nggak mengagetkan itu apa? Paling nggak mengagetkan emang CDIA. Jadi ya emang udah pasti naik lah ya. Yang gua agak kaget itu koin naiknya lumayan banget. Bener. Lebih tinggi daripada CDIA. Bener. Bahkan kalau kita di saat kita syuting ya,
koin itu harganya sekarang 1.700. Ini koin ini di 6 Agustus. 6 Agustus itu harganya 1.510. Hari ini naik lagi. Hari ini arah lagi. 1.800. Betul. Jadi secara persentase koin itu udah 1.600%. Betul. Itu udah di dia. atas 1000%. Dan CDIA itu belum sampai segitu. Jadi ini koin yang paling gila paling gila. CDIA mentok 900-an lah. Iya. Di kemarin 2000-an itu. Kalau lu nanya gue yang paling gak kaget gue adalah PMUI. Oh iya. Ini teman-teman bisa nonton. Dari prospektusnya aja kelihatan. Dari dulu. prospektus kita udah bilang kalau PMUI ini secara IPO yang paling gak menjanjikan. Karena penggunaan dana IPO-nya buat beli tanah ya pemiliknya lah. Pemiliknya. Dan yang kedua, secara underwriter memang bukan underwriter yang cukup oke. Dan terbukti ada dramanya. Kasus tuh. Ada dramanya. PMUI hampir gagal IPO karena standby bayarnya nggak ada. Dan itu kan katanya kan underwriternya full komitmen. Iya. Harusnya kan kalau nggak laku dia beli nih. Bener. Tapi ternyata underwriter mikir susah nih udah segini banyak. Iya. Akhirnya sempet pengen gagal IPO dan yang udah pesen sedih deh. 100%. Dapat 100%. 100% loss. Karena ikutan IPO tuh bingung juga ya. Bener. Kita pengen hajar banyak, tapi kalau dapat banyak malah jadi takut. deg-degan. Tapi kalau ajar dikit naiknya nggak seberapa. Kalau ajar dikit naiknya lumayan, tapi kalau cuma dapatnya segini lotnya dikit. Tapi dapat 100% malah jadi deg-degan. Panik langsung. Keringat dingin nih. Ada apa nih? Karena kalau secara track record PMUI itu hari pertama minus 15%. Hari kedua minus lagi 27. 14 total kalau 27. Oh ya, minus 14. Hari ketiga sempat naik. Habis itu hari keempat turun lagi dan kalau dipegang sampai hari ini udah minus 35%. 35%. Walaupun emang ya belum sampai yang 100, ya 50 ke atas 50 ke atas, tapi ya banyak orang yang kayaknya udah keburu jual di hari pertama, hari kedua sih karena banyak ketakutan. Satu lagi itu. namanya IPO. IPO kan biasanya kan euforianya kan di awal-awal nih yang cara cepat cuan lah. Benar. Gitu. Dan ini Dim, banyak orang ikutan IPO emang bukan buat megang jangka panjang. Iya. Gue yakin yang megang koin sama CDIA itu paling habis sebelum suspend itu jual tuh. Nggak expect bakal sepanjang ini naiknya. Dia mungkin kayak ya 10 hari keempat, hari kelima dapat UMA cabut. Nah, tapi kan ternyata CDIA, UMA, FCA aja habis suspend buka arah lagi. FCA arah lagi. Memang udah gak bisa dikontrol lah itu. Susah tuh. Itu PMUI yang buat gue paling nggak mengagetkan. Dia penurunannya wajar lah karena ya itu prospektusnya kurang menarik, underwriternya juga kurang menarik. Kemudian ada Mary. Oh ya Mary. Mary ini ternyata naiknya kenceng banget. Kita paling cuma mikirnya paling ya 2-3 kali lah. 2-3 kali dan ya udah. Tapi ternyata Mary ini paling baik hati. Lu dikasih 6 kali arah, lu dikasih lotnya yang banyak, dan udah kayak sebaik hati itu. Ibu Mary Riana masih dikata-katain nih. Ibu Mary Riana sekarang sering banget hapusin kolom komentar. Serius ya? Iya, gue baca di Twitter. Jadi kayaknya setiap Mary turun, itu engagement Bu Mary malah naik tuh, tapi semuanya nyerang tuh. Bu, gimana nasib saya Bu? Ya kan lu yang salah sendiri. Udah cuan banyak loh. Bahkan sampai sekarang aja di penutupan 6 Agustus itu masih di atas 100% loh naiknya. Iya, udah 134%. Jadi buat temen-temen di sini, kalau lu ikutan IPO, lu dapet dikit, terus ternyata lu jual di hari pertama, hari kedua, sahamnya ikut naik, habis itu lu HK, ya itu salah sendiri. Jangan dicek ini. Iya, jangan malah nyerang Ibu Mary Riananya dong, kasihan dong. Udah dikasih loh itu. Iya, udah baik hati loh. Banyak banget loh. Gede buat gua tuh kemarin full-fullan di di CDIA kan. Banyak yang gak gue ikutin, gue ngeliat Mary, harusnya sih nembaknya ke sini. Gue ikut Mary, tapi cuma 3 kali. 3 kali arah buang, ternyata sampai 6. Ternyata kita merasa cukup, yang penting merasa 3 kali, cukup lah ini kayaknya.
Soalnya kan mikir, oh ini Lotus biasanya 2-3 kali lah. Iya. 2-3 Tapi kali ternyata kita keluar. sosok Dim. Ya bener. Ada sosok Bapak Hermanto Tanovo di sana yang bikin naik terus. Betul. Dan gua rasa nih Mary, buat teman-teman yang udah megang ya, gua sih masih cukup pede dia nggak akan dibawa ke di bawah harga IPO. Karena itu mempertaruhkan kredibilitas Pak Hermanto Tanovo-nya. Dan Ibu Mary kan juga bilang bakal ngelok sahamnya sampai 5 tahun. Jadi mungkin ya akan di-maintain di harga-harga segini lah. Mendekati itulah pas sekarang harga lah, IPO sekarang naik, lah, naik turun gitu. 300 lah. Jadi nggak mungkin jatuh-jatuh banget lah. Betul. Terus apalagi nih? Cek. Oh, cek ini yang itu di prospektus cuma tulisannya untuk keseluruhan untuk modal kerja. Yang kurang ada. Gitu doang penggunaan dananya tapi nggak ada detailing. Yang kayak kurang mager, agak mager ya. Gara-gara udah fokus ke Mary. Oh iya, itu dia. Satu underwriter. Udah fokus ke situ, jadi susah tuh. Cek itu kita, kalau nggak salah kita bilang patut dipertimbangkan lah ya. Bukan kita bilang nggak ambil, karena kalaupun nggak ambil cuma perkara uangnya fokusnya ke yang lain. Betul. Cek ini. Soalnya itu 8 sekaligus bareng. Duitnya kita kan juga terbatas, banyak, Kak. Itu dia. Yang jelas jadi koin kita masuk. Iya, tapi ini satu lagi, cek itu naik, yang turun juga SPR nih. Oh iya, ASPR. ASPR kita juga bilang jangan masuk. Gue lupa kenapa nggak masuk, jelasin dong nih. Underwriter itu kemarin ada Panca Global sama satu lagi apa lupa itu. SU juga bukan sih? Enggak ya? Bukan. Oh, bukannya? Underwriternya itu dulu yang suka ya anggaplah menggoreng lah. Kayak apa SRTK, BSBK gitu-gitulah. Oke, jadi kita dari sana bilang jangan ya. Kalau mau masuk di market. Oke. Kan gitu kan bisa apa bisa kita bilang masuk cuma hari pertama? Kita nggak masuk. Oh, kita bilang jangan masuk ya. Dan memang kalau kita lihat takut panik soalnya. Hari pertama dia sempat arah deh. 32%. Habis itu ARB tapi hari kedua. Habis itu ARB terus, kedua, ARB ketiga. terus. Dan kalau sampai hari ini udah minus 21%. Jadi daripada kita jantungan, mending nggak usah ambil. Nggak usah. PSAT. Ini emiten paling pelit. Karena bahkan ada orang yang order nggak dikasih sama sekali. Kemarin gue inget banget PSAT kita bilang dari 8 emiten yang IPO, secara fundamental paling oke. PSAT. Dan itu kejadian arah-arah terus dia. Bahkan kalau dipegang sampai hari ini masih untung lah, tapi masih 77%. Walaupun sempat ARB beruntun tuh dia Dim. Sempat turun ya. Sempat sampai ARB tapi turun. Enggak, di hari keberapa gitu sempet kan udah naik banget. Ya. Turun naik lagi. Betul. Terus PSAT tuh kayak gitu, koin sih. Menurut lu kenapa koin? Koin euforianya sih. Kenapa? Itu kan saham tapi kripto. Dan gue baru tahu ternyata koin ini adalah bursa efeknya kripto, Dim. Iya. Tempat ya kayak bener. Jadi kalau lah. Ini mungkin buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi kalau kita mau beli saham kan biasa dari sekuritas. Gua beli lewat Indo Premier, terus dealnya itu di bursa efeknya. Nah, koin kok kayak gitu. Jadi di perusahaannya koin ini. Lo beli lewat pintu. Dealnya lewat si koin. Jadi secara bisnis, ini bisnisnya nggak mungkin rugi, Dim. Selama ada transaksi, dia untung. Gila itu. Mau sahamnya yang untung apa di kriptonya untung. Itu. Dan dia emang ada diversifikasi lain. Kayak dia kan bikin kris juga. Cuma ya bisnis utamanya ya tetep si aja. bursa efek kriptonya itu yang bikin keren sih itu koin. Secara bisnis menjanjikan. Gue tuh berencana kalau nanti koin ada turun lagi, ada koreksi, mau ambil gua. Hati-hati guys, dijegal semesta nanti. Itu dia guys. Tapi nih kalau belinya sekarang gue agak deg-degan sih karena udah tinggi loh ini. Bahkan hari ini tanggal 7 udah naik 20, udah arah lagi 18 berarti udah 18 loh. Buat lu dia mentok di berapa, Dim? Kayak 2000 bisa kan. 2000 mau nyaingin JDIA kayaknya. JDIA kan sempat 2000 iya, kan. 2000 orang TP dulu. Karena kan biasa tuh angka-angka psikologis. Hati-hati. 1000, 2000. Hati-hati kalau di Broksum ada Mangguyur. Oh, itu dia. Mangguyur MG. Gitu.
Karena sekarang dia lagi dia megang semua itu ya. buangan, nah. Der. Hati-hati. Coba bilang hati-hati aja. Cuma ya itu, kalau lu belum punya barang, tunggu MG Tunggu aja. ngeguyur. Tunggu sampai ikutan beli lagi. Ya, MG naik masuk lagi baru ikutan kita masuk. ikutan. Itu dia. Apa kalau di CDIA, Henan masuk lagi. Enan masuk lagi. Sekarang gue belum lihat. Udah Belum mulai juga belum? sih. Henan kayaknya belum Kira-kira. yang utama deh, bentar Oke. kita cek. CDIA. Kita lihat, gue lihat koin. CDIA kita cek Ya, Broxum. gue harus ini nggak bisa gue deh. Kok HP belum. belum? Broxum belum. Bentar kita cek bulan ini deh. Nih, gue lihat 3 hari terakhir aja ya netnya ya. Boleh. MG masih buy di koin. Jadi masih mungkin naik terus. MG masih di sebelah kiri nih. Belum. Henan belum nih. Henan belum di belum masuk 10 besar lah di Oke, CDIA belum. Jadi buat yang megang CDIA kalau lo mengharapin Ntar. kenceng juga santai Nunggu dulu. aja. Dulu Kayaknya aja. masih MG aja masih jualan nih, top 2 nih MG. Oke. Bulan ini ya, Agustus ya. Jadi ya itu. Kalau emang lo belum punya barang, Belum. ya Ntar. masih akan ada koreksi-koreksi tipis lah. Henan sama MG masih di bagian jualan nih. Masih ada jualan. masih Ntar. ada. Sabar dulu aja kawan. Wah, ini pendukung para warga Stockbit ini yang beli terus nih. Gila nih di CDIA. Dia. Iya. Lihat. Top 1 nih. Oh, top one-nya. Sama. Stockbit. Oke, Stockbit. Di koin. Stockbit. Stockbit juga. Emang Stockbit the best. Cuma Retailnya. hati-hati kawan. Hati. Hati-hati kalau tiba-tiba MG pindah haluan. Nah, Itu yang akan terjadi. tuh. Apalagi yang bisa kita bahas dari 8 emiten ini? 8 emiten kayaknya udah sih. Ya, semua. secara ternyata kita masih ada blok Miss itu ya. 1 kita. Miss 1 di blok. Ya, anggaplah kita 90% masihan win Yoi, rate. win rate masih tinggi. Jadi ternyata underwriter masih seberpengaruh itu. Betul. Dan gue seneng ini, Dim. Udah banyak orang yang udah mulai bikin konten terkait IPO. dan underwriter juga kayak kita. Iya, bener. Yoi. Dan mereka lebih rame. Mereka lebih rame. Kita kayaknya sepi ya Mas. Ya, sepi-sepi aja. Karena kita nih fokus di IPO-nya doang. Mereka sama saham-saham lain. Sama-sama lain. Jadi akhirnya kita nih kok kayak kemarin nggak ada IPO, nggak ada uploadan. Sepi kita. Kita sepi. Vakum kita sebulan itu. Setelah syuting 8 episode vakum langsung. Vakum lagi. Baru hari ini. 1 bulan itu benar. 1 bulan, benar. Juli ini benar. Jadi doain aja banyak yang IPO. Banyak yang IPO. Jadi akan banyak yang kita bahas. Betul. Tapi jangan kayak kemarin tolong. Jangan dirapel. Kalau bisa seminggu 2 aja lah. 2. Nah, Itu itu lebih enak tuh. lebih enak. Buat konten juga enak. Kita Buat yang- bisa upload per minggu 2. Benar. Dan buat teman-teman retail juga makin enak. Karena Duitnya. duit kan kalau ikutan IPO duitnya di lock. Betul. Jadi Itu ya susah. bisa full power lah. Mungkin Kemarin segitu kan aja. Betul. Oke. Segitu aja konten IPO Hunter hari ini. Sampai ketemu lagi bersama gue Yuda Dan gue Dimas. di dalam konten IPO Hunter.